guys, kita yang PKL di The Hakims. Perkenalkan, nama aku Kamelia Wafastiawati. Dan aku Agnieszka Ramadini. Ini dia kegiatan kita selama PKL di The Hakims. Liatin kakak-kakak yang jadi kameramen, Liatin Jalu yang lagi syuting, jalan-jalan, dan seru-seruan bareng tim di sini. Salah. Mau tahu yang sebenarnya? Yuk kita tanya pembimbing kita. Ya. Oke, yang pertama itu dari Amel. Karena Amel sebagai production assistant, jadi dia harus tahu flow-nya dari produksi itu seperti apa. Dari produksi dia juga ikut serta dalam proses produksi. Pasca produksi dia harus mendeliver apa yang menjadi proses produksi itu. Jadi untuk memudahkan para editor ketika proses pasca produksi atau pengeditan. Kalau untuk Aska, karena dia sebagai camera person atau kameramen, tugas dan tanggung jawab pertamanya dari mulai praproduksi dia harus menyiapkan alat dan kebutuhan syuting. Pada saat produksi dia harus ikut melakukan proses syuting. Pada saat pasca produksinya dia harus melihat hasil syutingan tersebut sehingga layak untuk diedit. Pengaruh besarnya banyak ya, karena memang dalam proses produksi itu semua aspek, semua SDM dari tim produksi harus terlibat. Yang pertama, kalau production assistant, lo bisa bayangin aja kalau misalnya di sebuah tim produksi nggak ada orang yang ribet kemana-mana gitu. Dia harus preview materi, dia harus mendeliver hasil syuting. Ya nggak mungkin kalau di tim produksi itu nggak ada production assistant. Terus kalau untuk kamera person, Aska, karena memang di tim The Hakim ini punya 5 channel, jadi keberadaan mereka khususnya Aska dia dibutuhkan karena setiap kamera person itu harus bisa mengambil setiap momen yang ada, apalagi di 5 channel yang kita punya. Terutama dengan SDM kita yang untuk kamera person cuma 4, keberadaan Aska sangat dibutuhkan ketika untuk membackup teman-teman campers yang lagi berhalangan atau lagi tugas untuk channel yang lain. Momen yang nggak bisa dilupakan pertama itu yang gue bilang tadi, production assistant itu tugas dan tanggung jawabnya berat karena Amel sama Aska pernah tersandung kasus di mana materinya hilang. Materi kita dalam 1 bulan hilang. Dan gue sangat mewajarkan hal tersebut ketika segala sesuatunya yang berhubungan dengan alat, berhubungan dengan elektronik yang nggak bisa kita tahu kapan dia rusak. Jadi ketika materi kita hilang, ya udah, itu buat pelajaran aja buat mereka. Jadi kedepannya ketika mereka berhadapan dengan sesuatu yang berhubungan dengan elektronik, gear, segala macam yang berhubungan dengan alat dan
ya alat dan gear produksi mereka harus tahu. Terutama untuk solvingnya ketika mereka ada masalah ya mereka harus paham harus kayak gimana. Momen yang nggak bisa dilupakan ketika mereka pertama kali datang itu ketika gue tanya mau ngapain di sini. Nah itu gue nggak bisa lupa sih. Karena dari situ gue bisa menilai orang yang mempunyai niat untuk mencari ilmu atau tidak. Dan kebetulan mereka memang niat untuk mencari ilmu di Dahakim. Sorry.